Udah, itu aja padahal biar bapak aja gitu. Itu banyak di belakang. Oh ada. Makanya silakan. Buka dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Ayahanda dari Fadlan, Pak Agung, guru pembimbing, dan Bu Kori sebagai penguji. Kita akan mengarahkan KS dari Fadlan. Silakan Fadlan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Arif Taif dan hari ini saya akan berpresentasi tentang eh, matematik. Next, daftar isi pelajaran yang diminati dan dikuasai. Pelajaran di mana ada ini pelajaran yang diminati, daftar topik, kekuatan dan kelemahan, tindak lanjut dan penutupan. Lagi pelajaran yang diminati matematika. Alasan memilih pelajaran ini karena mudah dimengerti dan hanya suka aja. Daftar topik pelajaran yang saya pilih di semester ini banyak. Topik bebas yang saya pilih adalah persamaan aljabar. Ya, ada perkalian, pembagian, pengurangan, persamaan aljabar, KPK, dan FPB, pecahan dan penjumlahan. Persamaan aljabar topik yang dipilih. Hmm, langsung contohnya boleh nggak? Soal pertama, Andi mempunyai 3 kelereng. Kakak Andi memberi sekotak kelereng. Sekarang jumlah kelereng Andi menjadi 10. Berapa jumlah yang diberikan kakak Andi? Nah, hmm, kita anggap kotaknya sebagai X aja. Iya. Nah, 10. Dijelasin atau dikerjain nggak? Mau dikerjakan saja. Iya, sama dengan 7. Sama dengan 7. Soal kedua. Firman membeli 3 kaleng choco chip. Setelah dibuka, ternyata Firman mempunyai 30 choco chip. Berapa banyak choco chip di setiap kaleng? Ini 3 kaleng. Choco chip. Ini sama dengan 30. Ya bagi 3 sama dengan
10. Hmm, eh, udah lanjut. Ini yang di atas soal yang belum dikerjakan, yang ini yang di bawah ininya hasilnya. Ya, lanjut. Bapak dan Ibu guru dipersilakan mengajukan pertanyaan terkait pelajaran ini. Pak Agung, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Fadlan, terus terang Bangun apa kaget ya waktu pas ngelihat list di apa uh, bahwa Fadlan memilih matematika sebagai memilih matematika sebagai top mata pelajaran yang akan dipresentasikan di KS. Uh, ya karena kan umumnya kan orang-orang anak-anak kan cukup ini ya apa istilahnya enggan atau tidak menyukai matematik lah, tapi Farlan malah memilih matematik. Nah, mungkin gini, Farlan itu mungkin terlihat seperti punya kesulitan di matematika. Cuma kalau Pak Gung sendiri kan punya prinsip, bukan prinsip sih. Kalau Pak Gung itu percaya bahwa setiap orang itu kan punya kemampuan matematikanya sendiri. Nah, yang jadi masalah bagi Pak Gung itu adalah Pak Gung itu masih berusaha mengenali bagaimana cara Fadlan memahami matematika. Jadi yang jadi tantangan bagi Pak Gung itu adalah bagaimana mengenali cara berpikir. Karena setiap orang itu punya logika matematikanya masing-masing. Dan tugas seorang guru matematika itu sebenarnya adalah mengenali cara berpikir muridnya, bukan mengajarkan cara dia berpikir ke murid, tapi mengenali cara berpikir murid, dan itu bisa dikembangkan. Nah, di beberapa tahapan, itu Pak Agung melihat tiba-tiba file itu bisa kencang. Nah, masalahnya itu adalah Pak Agung itu belum bisa mengenali apa yang membuat Valen itu bisa tiba-tiba kencang dan tiba-tiba dipindah topik, Valen itu start, ya Fadlan. Jadi maaf, Fadlan maksudnya. Nah, cuma satu hal yang Pak Agung perhatikan dari Fadlan adalah Valen itu punya kegigihan, punya kesungguhan dalam belajar. Jadi Valen itu biarpun kesulitan itu nggak mudah untuk menyerah. Nah, itu yang salah satu modal yang Fadlan harus pertahankan. Yang kedua adalah Fadlan harus memperbaiki cara menulis. Jadi Fadlan itu kadang-kadang suka loncat kan, nulis tiba-tiba langsung langkahnya Fadlan nggak tulis. Nah, sebenarnya ketika Fadlan menulis itu akan membuat Fadlan itu mengulang berulang kali. Jadi saran Pak Agung itu adalah biasakan menulis langkah-langkahnya itu dengan biarpun Farah udah paham, tapi ulangi terus karena itu proses belajar yang paling sangat kita butuhkan sebenarnya. Nah, secara kemampuan Fadlan itu sebenarnya punya, yaitu tadi Pak Gun bilang, ada tahapan-tahapan di mana tiba-tiba Fadlan itu bisa kencang, tapi begitu pindah topik atau pindah materi itu kadang pasti Pak Gun ngajarin yang umum dulu ya. Nah, setelah itu baru melihat ke anak per anak untuk cara ininya. Nah, yang jadi tantangan Pak Gun itu yang seperti Pak Gun katakan tadi adalah mengenali cara ininya Fadlan. Insya Allah kalau misalnya Fadlan tetap konsisten dan kemudian kita bersama-sama mencoba mengenali cara berpikir Fadlan dan Fadlan akhirnya menemukan itu, Fadlan tidak akan punya masalah dengan matematika. Karena Fadlan itu butuh visual. Nah, visual itu seperti itu berarti geometrinya kita harus jelas. Nah, itu tahapan yang butuh menulis menggambarkan berulang. Nah, kalau Fadlan melakukan itu, insya Allah Fadlan akan sampai di tahapan di mana nanti Fadlan bisa punya imajinasi menggambarkan itu tidak harus di kertas, bisa di kepala. Tapi tahapan awal yang harus Fadlan lakukan adalah konsisten menulis dulu.
dan menuliskan tahapan per tahapan biarpun Fadlan sudah mengerti. Nanti akan sampai saatnya di mana Fadlan bisa loncat. Tapi untuk saat ini konsisten itu yang selalu Pak Agung minta, tuliskan dulu langkah per langkah, kemudian urutannya itu apa? Kan kalau aljabar itu kan harus ada, jangan ke kanan, tapi biasakan ke bawah karena dari bawah itu kita bisa melihat tahapan-tahapannya. Nah, kalau itu dilakukan, Fadlan akan menemukan logika matematika Fadlan sendiri. Karena matematika itu bukan meniru cara berpikir orang, tapi menumbuhkan cara berpikir kita masing-masing. Nah, itu tantangan kita bersama, Fadlan. Oke? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih masukannya Pak Agung. Bu Kori, mangga silahkan. Oke, Fadlan. Ya. Ini KS pertama Fadlan ya, ambil matematika. Fadlan di informatika untuk topik berpikir komputasional ada logikanya, pemecahan masalah cukup baik ya. Oke, jadi karena Ibu menguji di sini, Ibu akan memberikan satu soal buat Fadlan. Tolong disimak. Ini bisa Fadlan buat coretan berupa gambar atau angka-angka ya. Ibu seperti yang Pak Agung bilang, Pak Agung ingin melihat cara berpikir Fadlan. Oke, ada sebuah dus besar. Di dalam dus itu berisi kotak kecil-kecil. Oke, dalam satu dus itu berisi 6 kotak. Silakan Fadlan bisa gambar, bisa buat tulisan nih. Dalam suatu dus itu berisi 6 kotak. Ya. Dan dalam satu kotak itu ada 5 pensil di dalamnya. Berapa total keseluruhan pensil dalam satu dus tersebut? Ulangi, dalam satu dus terdapat 6 kotak. Di dalam dus ada 6 kotak. Oke. Dalam setiap kotak ada 5 pensil. Digambar aja. Boleh, bebas. Suatu dus ada 6 kotak di dalamnya. Dan setiap kotak ada 5 pensil. Berapa total pensil dalam satu dus tersebut? Boleh gambar kardus besarnya. Gambar kotak ada 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh gitu. Iya. Kardus yang besar, kardus yang apa? Kotak besar, kardus besar. Buat dulu dus besarnya satu. Gambar dus besarnya dulu. Gambar dus besar. Dus yang besar. Iya. Yang besar. Ada dus besar. Nah, di dalam dus itu ada 6 kotak. Ada 6 kotak. 4. Oke, ada 6 kotak. Nah, di dalam setiap kotak itu ada 5 pensil. Dalam tiap-tiap kotak itu ada 5 pensil. Berapa total pensil yang berada di dus tersebut? Ada ditambah. Oh, jumlah. Ya, berapa total pensil yang
terdapat di dus tersebut. Tiga puluh. 30 pensil ya. 30. 30 pensil gitu. Jadi Fadlan biasakan untuk memvisualisasikannya ya. Karena ini kan tadi ngambilnya menyederhanakan ekspresi matematika. Boleh Ibu uji satu lagi? Waktunya, Bu. Oh, udah habis. Oke, 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 baik. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kori. Enggak, ini refleksi dulu. Silakan. Refleksi diri terhadap sikap belajar, kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan diri, memerhatikan kalau pelajarannya gak terlalu berat dan gak membosankan, dan mudah mengerti pelajarannya. Kelemahan diri, mudah bosan, mudah kehilangan fokus, suka main-main. Rencana tindak lanjut dari siswa, belajar lebih mendalami dan belajar fokus. Rencana tindak lanjut yang diharapkan dari orang tua, menyemangati saya, tidak memberi tekanan. Yang diharapkan dari guru, menyemangati saya dan menolong saya saat membuat PPT gitu. Mangga silakan Ayah. Komentarnya, pendapatnya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya. Saya pribadi sebagai orang tua Fadlan ya, melihat satu hal, ada beberapa hal yang bisa saya lihat ya, karena saya pun mengikuti perkembangan Fadlan ya, walaupun mungkin ada beberapa kendala gitu, tapi alhamdulillah saya pribadi melihat Fadlan sudah berani untuk tampil, itu sebuah lompatan ya. Karena tipikal anaknya itu awalnya adalah pendiam, pemalu ya, tapi untuk bisa tampil pun di hadapan ini, mengeluarkan ide di kepalanya itu buat saya itu suatu hal yang sangat saya pribadi bangga gitu ya. Terus kemampuan untuk melihat kelemahan dan kekuatan dirinya, itu pun saya pribadi mengiyakan, saya melihat hal itu gitu. Saya cukup kaget juga ya bahwa oh dia pun juga merasakan hal yang sama gitu. Ada catatan dari anak tadi, baik buat saya pribadi itu jadi catatan ya. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Tapi buat Fadlan, good job, Papa bangga ya. Thank you. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, sekarang boleh Fadlan ditutup presentasinya. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi saya hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Fadlan. Harus ada walasnya. Bentar. Jadi kesana. Jadi kesana. Enggak jempolnya. Iya, oke. Tinggal belajar buat asas. Belajar buat asas. Mantap. Tuh, dapat hadiah dari ayah. Ya sama-sama. Siapa yang berikutnya? Ruby. Telat.
Tadi teh ke sini.